Baik, selamat pagi. Hari ini kita kuliah di pertemuan ke-13. Materi sudah saya upload juga di tempatnya ya, di e-learning di pertemuan ke-13. Daftar hadir tolong diisi, jangan kelupaan ya. Oke, langsung ya. Di materi ke-13 ini saya akan membahas tentang integral tak tentu, aturan pangkat yang diperumum, dan tutorial. Tolong rekamannya kalau nanti ada yang lihat biologi, ada yang lihat budidaya perairan, itu sama ya. Jadi saya sekaligus merekam materi kalian sama, jadi jangan heran nanti ketika diklik link YouTube-nya, kalian kira saya salah ngasih link, enggak ya, karena materinya sama. PPT-nya juga saya buat sama. Jadi hari ini kita akan membahas tentang integral, yaitu anti turunan. Bisa disebut juga anti turunan, tapi yang kita bahas hari ini yaitu integral tak tentu, yang tidak punya batas bawah dan tidak punya batas atas. Oke, integral tak tentu. Ya. Integral tak tentu, jadi misalkan f suatu antiturunan dari f pada selang I, jika df sama dengan f kecil pada I, itu interval ya, jika f aksen x sama dengan fx untuk semua x dalam I. Jika x suatu titik ujung dari I, f aksen x hanya perlu beberapa turunan pada satu sisi. Contohnya seperti ini. Carilah antiturunan dari fx sama dengan x kuadrat pada interval min tak hingga sampai tak hingga, jadi semua interval. Fx sama dengan x kuadrat. Nah, kita akan cari berapa integralnya. Ini tidak akan berhasil karena turunannya itu 3x kuadrat. Enggak kan? Tapi dia menyarankan ke sepertiga x pangkat 3. Jadi anti turunannya, ini ceritanya aja sih. Jadi integral dari x kuadrat yaitu integral dari x kuadrat yaitu sepertiga x pangkat 3 jadinya. Oke. Nah, sebelum saya buat, saya share whiteboard dulu ya. Jadi integral x kuadrat dx. Inilah yang disebut dengan integral tak tentu. Karena dia tidak punya yang namanya batas bawah dan tidak punya namanya batas atas. Jadi pangkatnya, x itu tetap ditulis, pangkatnya 2, dia bertambah 1 pangkat 3. Jika sebelumnya kita belajar turunan, pangkat itu akan berkurang 1. Kalau di sini integral, pangkatnya akan bertambah 1. Yang ini seper, pangkatnya berapa? Sepertiga. Ditambah konstanta. Karena namanya tak tentu. Oke? Integral x pangkat 4 dx. Jadi kalau diintegralkan, x-nya menjadi pangkat 5, di sininya 1/5 plus c. Oke ya. Nah, balik ke PPT yang tadi. Oke. Jadi sepertiga x pangkat 3 plus c penulisannya. Ada yang menulis anti turunan sebagai AX, boleh. Karena dia pakai diferensialnya DX. Kalau pakai integral juga boleh. Sekarang aturan pangkat. Jika R adalah sebarang bilang rasional kecuali min 1, maka integral X pangkat R dx itu sama dengan X pangkatnya bertambah 1, R plus 1, per yang di bawahnya. Karena pangkatnya R plus 1, maka dia akan per R plus 1. Atau seperti sebelumnya saya sebut seper R plus 1. Contoh yang kedua, carilah antiturunan umum atau integral dari X pangkat 4/3. Jadi integral X pangkat 4/3 dx sama dengan X pangkatnya 4/3 tambah 3/3. 7/3. Per pangkatnya 7/3. 1/7/3 itu kalau dibalik jadi 3/7 ya kan? X pangkat 7/3 plus C. Pangkatnya bertambah 1, koefisien di depan jadi 1 per jumlah pangkatnya. Seperti itu.
Integral tak tentu adalah linier. Jadi kalau kita punya konstanta, konstantanya bisa ke depan baru kita integralkan. Sama seperti turunan. Kemudian integral dari penjumlahan. Integral penjumlahan, kita bisa mencari masing-masing integral terlebih dahulu. Baru nanti kita jumlahkan. Sama halnya dengan selisih, kita bisa mencari integral masing-masing selisih dulu, baru kita selisihkan. Kelinearan. Ya, ini atau saya buat seperti ini. Jadi konstanta integral kfx dx. Jadi k-nya pindah ke depan, k-nya integral fx dx. Oke, integral fx tambah gx dx. Jadi kalau ada integral, masing-masing integralnya bisa dicari, baru dijumlahkan, sama seperti yang saya bilang tadi, kalau kurangan masih bisa kita kurangkan. Oke, sekarang saya buat ke contoh. Kita bahas contoh. Carilah integral dari 3x kuadrat tambah 4x dx. Jadi boleh kerjain satu-satu. Cari dulu integral 3x kuadrat, baru cari integral 4x dx. Boleh seperti itu. Karena 3 itu konstanta, 3 boleh keluarkan, tinggal dicari integral x kuadrat dx. Ditambah 4-nya ke depan, integral x dx. 3 konstantanya tetap, integral x kuadrat yaitu x pangkat 3 per 3 tambah, kenapa C1? Nggak apa-apa, karena kita akan membedakan konstanta yang pertama dengan kedua. Mau saya buat tambah C? Boleh. Ditambah 4 tetap, integral dari x kuadrat per 2, setengah x kuadrat plus C. Kali ini 3 kali x pangkat 3 per 3, x pangkat 3, plus 4 kali x kuadrat per 2, 2x kuadrat. Oke? Plus 3C1 plus 4C2. Atau langsung nggak usah ditambahkan, konstanta nggak masalah kan? Jadi X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus C. Oke, selanjutnya saya share dulu ya. Ini sebelum saya ngulang nanti ya. Jadi ada aturan pangkat yang diperumum. Aturan pangkat yang diperumum sama halnya begitu. Jadi U pangkat diferensial dari ini. Diferensial dari integral, kebalikan dari integral adalah turunan, kebalikan dari turunan adalah integral. Oke, yang bingung nanti saya jelasin. Kalau ini integral gx r gx, berarti gx pangkatnya r tambah 1 per pangkat. Jadi sebelah sini nih turunannya. Nanti kita lihat dari contoh. Ini contohnya. Sebelum saya ke soal. Jadi kita contoh nih, saya balik dulu ya. Integral x pangkat 4 tambah 3x pangkat 30 dikali 4x pangkat 3 tambah 3 dx. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi kita misalkan x pangkat yang pangkatnya paling tinggi 30. Kita misalkan x sama dengan x pangkat 4 tambah 3x. Jadi x pangkat 4 tambah 3x itu kalau diturunkan, x pangkat 4 turunannya 4x pangkat 3. 3x turunannya 3. Jadi kita buat integral, ini soalnya. Karena x pangkat 4 tambah 3x itu sudah saya misalkan gx, artinya dia gx pangkat 30. 4x pangkat 3 tambah 3 itu turunannya g aksen x. Jadi berapa integralnya? Kalau ini sudah ada di teorema ini, di teorema C yang di sini saya buat. Jadi kalau ada integral gx pangkat r kali g aksen x, artinya hasilnya nanti gx pangkat r plus 1 dibagi r plus 1 plus c. Jadi kalau ini artinya gx-nya tetap, pangkatnya tadi 30, tambahin 1, 31 per 31 tambah c. Kembalikan nilai gx-nya, x pangkat 4 tambah 3x pangkat 31 per 31 tambah c. Oke, saya akan bahas ya. Kita akan bahas satu persatu. Sekalian latihan yang ini. Oke, ngikutinya tolong dicatat lambat-lambat, di replay nanti rekaman saya ini ya. Nanti pas temu online juga saya akan bahas kembali. Oke, di whiteboard-nya. Kita ke soal yang tadi dulu.
Jadi kalau ada soal integral seperti tadi, 3x kuadrat tambah 4x dx, ini artinya berapa? Cari masing-masing boleh. Mau cari integral 3x kuadrat dx dulu, ditambah integral 4x dx, boleh. Yang paham langsung silakan. 3-nya mantep, ya kan? X-nya pangkatnya berapa? 2 tambah 1, 3. Berarti dia per 3 nanti. Plus C, boleh. Integral 4x, 4-nya tetap. X-nya pangkat berapa jadi? Tadi kan pangkat 1. Dia bertambah 1 jadi pangkat 2. Berarti ini per 2 plus C. Disederhanakan. Jadi X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus C. Itu integralnya. Itu ya. Saya gabungkan. Kalau di PPT tadi boleh dipisah C1, C2. Kalau saya gabungkan. Nggak masalah. Sekarang, kalau tadi ada dibilang integral GX pangkat R, ini G aksen turunannya DX, itu hasilnya akan menjadi GX pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 plus C. Pahamkah begitu? Integral X pangkat 4 plus 3X pangkat 30 kali 4X pangkat 3 plus 3 DX. Nah, kamu ini ada cara sifat istimewa seperti ini, jadi boleh diingat yang ini. Jadi nggak usah mikir, pangkat 30 akan dikerjakan pangkat 30. Enggak lah, langkah repotnya kita begitu. Karena dia punya sifat sendiri. Jadi kita misalkan aja. Misal, GX itu sama dengan cari yang pangkatnya tinggi. X pangkat 4 plus 3X. Makanya G aksen X turunannya yaitu 4X pangkat 3 plus 3. Sehingga ini integral X pangkat 4 plus 3X. Jadi saya boleh buat GX pangkat 30. 4X pangkat 3 tambah 3. Sama kan? Ini namanya G aksen X dx. Jadi berapa nih hasil integralnya? GX pangkatnya 30 tambah 1. 31 per 31 plus C. Belum selesai, kembalikan nilai GX-nya. X pangkat 4 plus 3X pangkat 31 plus C per 31. Itulah jawabannya. Oke. Nanti diperbaik lagi, dicoba-coba kerjain lagi. Harus sering latihan baru bisa ya, seperti saya bilang. Oke, sudah saya clear all drawing. Kita bahas soal-soal 51. Oke. Integral dari 2x min 4. Ini dx lah artinya. Gimana? Jadi sama dengan integral 2x dx dikurang integral 4 dx. Gitu kan? Integral 2x, 2-nya tetap. X-nya pangkat 1 jadi pangkat 2. Berarti per pangkatnya 2. Plus C. Nah, boleh kan? Tanda kurang tetap. Integral 4 dx. 4-nya tetap. Berarti 4x. Kan X-nya pangkat 0 artinya ya. Kalau nggak ada X. Berarti X pangkat 1. Plus C lah. Jadi plus C-nya di terakhir belakangan juga nggak ada masalah. Jadi tinggal X kuadrat min 4X plus C. Gimana sih cara ngecek jawaban kita benar apa enggak? Jadi kamu lihat ini. Misal saya buatkan Fx sama dengan X kuadrat min 4X plus C. Jadi kalau saya turunkan 2X min 4X kuadrat turunannya 2X. Min 4X turunnya 4. Sama ya? Sama kan? Cara ngeceknya gitu. Jadi makanya integral selalu dibilang dia adalah anti turunan. Sekarang yang nomor 2. Fx sama dengan X pangkat min 3 per 4. Jadi integral X pangkat min 3 per 4 dx. Gimana? X-nya mantep. Min 3 per 4 ditambah 4 per 4. Tambah 1 ya. Jadi kan min 3 per 4. Ditambah 4 per 4. Berapa? 1 per 4. Jadi pangkatnya 1/4
per 1/4 plus C. Kalau dibalik, 1/4 ini bisa ganti kan, 4x pangkat 1/4 plus C, itu jawabannya. Ngecek Bu, benar nggak? Fx sama dengan 4x pangkat 1/4 plus C. Jadi turunannya adalah 4 kali 1/4 ya. Nah, X-nya pangkat 1/4 dikurang 1. Nggak ada plus C lagi ya, sorry. Jadi 4 kali 1/4 berapa? 1 kan? Jadi X pangkat 1/4 kurang 1 min 3/4. Sama ya dengan yang soal kita tadi di sini. Nah, sama. Tuh. Saya nggak sampai integral trigonometri, integralnya aljabar aja udah oke lah. Oke, udah di screenshot ya. Saya lanjut ke nomor 3. Sorry kalau saya kebut ya, biar kalian nonton videonya juga nggak terlalu lama tuh, terlalu bosen. Nanti tertidur-tidur, nanti dicicil ya. Nggak akan lama 1 jam, ditonton dulu. Anggap aja kamu lagi nonton movie apa gitu ya. Dicicil. Semoga jadi pandemi cepat selesai, jadi kita bisa tetap muka secara offline. Nah, ini gimana? Integral dari 6x kuadrat. 6-nya tetap, x-nya pangkat 3/3. Minus 6-nya tetap, x-nya pangkat 1 jadi 2/2. Plus 1, berarti x-nya pangkat 1, ada x-nya kan? Baru plus c. Nah, ini boleh disederhanakan. Jadi 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus c, itu jawabannya. Ngeceknya benar nggak? Coba aja tarik turunannya. Jadi turunannya 2x pangkat 3 kalau diturunkan 6x kuadrat min 3x kuadrat kalau diturunkan 6x plus x kalau turunkan berarti plus 1. Sama ya? Oke, yang ada pertanyaan boleh hubungi saya via WA silahkan. Kalau saya lupa balas nanti di rechat kembali nggak apa-apa. Terkadang suka lupa. Oke, selanjutnya saya ke nomor 4. Nomor 4 ini yang pakai aturan teorema C tadi, yang pakai turunan. Jadi integral 3x plus 1 pangkat 4, 3 dx. Nah, kalau seperti ini, memang pangkatnya masih kecil nih, pangkat 4 bisa dikerjakan secara manual. Tapi kalau ada teorema yang lebih gampang, kenapa tidak? Jadi pasti ada kaitannya. Jadi kita buat misal gx sama dengan 3x plus 1. Maka g aksennya turunan dari 3x plus 1 adalah 3. Berarti integral gx-nya berarti pangkat 4, 3 itu pas ya g aksen x dx. Artinya hasilnya gx pangkat 4 tambah 1, 5 per pangkatnya 5 plus c. Kembalikan jadi 3x plus 1 pangkat 5 per 5 ditambah c. Seperti itu. Ngeceknya juga bisa loh. Ini. Nih saya buat. Anggap aja nih. 3x plus 1 pangkat 5 per 5 plus c. Benar nggak turunannya? Itu kan 5-nya ke depan ya. 5 kali 1/5. Turunan rantai kemarin ya. Pangkatnya 5 berkurang 1, 4. Terus turunan dalam kurung berapa? 3x plus 1. Turunannya 3. Jadi kalau dikerjakan 3x plus 1 pangkat 4 kali 3. Sama ya, gitu. Yang nomor 5 juga. Sekarang saya bahaskan semua. Oke, nomor 5. Integral x kuadrat min 4 pangkat 3 2x dx. Artinya, pakai permisalan kembali. Kalau familiar dengan G, silahkan mau ganti F juga boleh. Misal Gx sama dengan x kuadrat min 4. Jadi G aksennya x kuadrat turunannya 2x.
Ada hubungan semua ya dengan soal. Jadi integral GX pangkat 3. 2X dx itu artinya G aksen X dx. Sama dengan GX pangkat 3 tambah 1, 4 per 4 ditambah C. Oke? Seperti itu. Balikan kembali. X kuadrat min 4 pangkat 4 per 4 tambah C. Itulah jawabannya. Mau dicek ulang, Bu? Boleh. GX sama dengan X kuadrat min 4 pangkat 4 per 4 plus C. Jadi kalau turunannya itu kan seperempat tuh. Pangkatnya 4 juga. 4 kali seperempat. X kuadrat min 4 pangkatnya berkurang 1. 3 kali. Turunan dalam kurung ini X kuadrat min 4 turunannya 2X. Jadinya X kuadrat min 4 pangkat 3 kali 2X. Jadi ceknya gitulah. Cek jawaban kita benar apa enggak, kita bisa ngecek sendiri. Kalau nilainya sama, ya berarti klop perhitungan turunannya. Oke, silahkan catat 1-5. Kita lanjut lagi. Masih banyak ya materinya, integral tentu, tak tentu, sigma, dan matriks nanti saya buat.
Oke, saya lanjut ya. Kita ke PPT-nya lagi. Oke, perhitungan jumlah dan sigma. Sudah pernah semua pasti perhitungan jumlah dan sigma. Oke, penulisan jumlah dan sigma. Jadi jumlahnya berurut tuh kita sebut dengan sigma seperti ini. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah sampai 100 kuadrat. Jadi kita bisa nulisnya secara simpel dengan sigma. Ada lagi suku A1 tambah A2 tambah A3 tambah 4 sampai ke AN. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai 100 I kuadrat. Jadi itu bisa kita tulis ringkasannya. Oke, itu saya buat. Jadi sigma itu penjumlahan I-nya bergerak dari 1 sampai 100. Bentuknya kan 1 kuadrat, 2 kuadrat, berarti I kuadrat. Kalau bentuk yang kedua, sigma I sama dengan 1 sampai N AI. Oke. Jadi sifatnya gini, jadi teoremanya. Teorema penyelesaiannya. Jadi kalau sigma dia ada konstanta sama, setiap kali konstanta bisa dipindahkan ke depan. Terus kalau ada penjumlahan boleh cari masing-masing sigmanya dulu baru dijumlahkan. Begitu juga dengan yang pengurangan. Cari masing-masing sigmanya baru dikurangkan. Contohnya gini. Sigma diketahui sigma I sama dengan 1 sampai 100 AI sama dengan 60. Sigma I sama dengan 1, ini hilang satunya ya, sampai 100 BI sama dengan 11. Carilah atau hitunglah sigma I sama dengan 1 sampai 100, 2AI dikurang 3BI tambah 4. Jadi boleh sendiri-sendiri sigma 2AI dikurang sigma 3BI dikurang sigma 4. Sigma 2AI berarti 2-nya boleh keluar, sigma AI dikurang 3, sigma BI tambah 4. Sigma AI kita ketahui 60, 2 kali 60 dikurang 3 kali 11 tambah, ini konstanta loh sigma. Karena yang diketahui cuma AI dengan BI, kok bisa tahu 100 kali 4? Ya dari atas, batas atas 100 kali 4. Dapatnya 487. Oke, saya bantu kasih penjelasan. Nanti saya tulis kembali. Ini beberapa jumlah sifat khusus. Jadi udah ada rumusnya, ngitung sigmanya, nggak perlu ditambah satu-satu, nanti 1 tambah 2 tambah 3, seterusnya enggak. Ini ada rumusnya. N itu jumlah sukunya. Jadi dia udah ada rumusnya sendiri. Oke, saya buat dulu. Jadi kalau di sini 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sampai tambah 100 kuadrat, kita bisa nyatakan dalam bentuk sigma. Angka bergerak dari 1, boleh pakai I. Saya suka pakai K, L, M, terserah. Sampai ke berapa? 100, berarti bentuknya I kuadrat. A1, A2, A3, sampai ke AN, ini penulisan titik 3 ada aturannya ya. Kalau di matematik titiknya 3 bukan sembarang titik ya. Jadi sigma mulai dari A-nya dari berapa? A1 kan. Yang berubah tuh indeks di bawah kan. Sampai indeksnya ke berapa? N. Berarti A-nya mantep. Berarti ini AI. Seperti itu. Lanjutnya. Oke, kita ke contoh 1.
Diketahui katanya sigma I sama dengan 1 sampai 100, untuk AI itu sama dengan 60. Sigma I sama dengan 1 sampai 100, BI itu sama dengan 11. Hitunglah, sigma I sama dengan 1 sampai 100, 2AI kurang 3BI tambah 4. Jadi, ini artinya satu-satu boleh ngerjainnya. 2AI dikurang sigma I sama dengan 1 sampai 100. 3BI ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 104. Jadi 2 boleh dikeluarkan karena dia konstanta. 3-nya juga boleh dikeluarkan. Nah, kalau gini benar, nggak ada I-nya, Bu. Jadi kalau nggak ada I, ini tinggal dikali ke sini. 100 kali 4. Sigma I 60. Dikurang 3 kali 11 tambah 400. Jadi 487. Seperti itu. Coba misalnya silahkan dulu sebelum saya lanjut ke yang lain. Oke, sudah. Saya lanjut ya. Kita ke yang sifat khusus. Sifat khususnya sebenarnya cukup diingat aja lah, nggak usah dihafal-hafal banget. Jadi kan katanya itu kan 1 tambah 2 tambah 3 sampai ke N. Ini saya bisa nyatakan dalam bentuk sigma. I-nya sama dengan 1 sampai N. Ya kan, yang berubah 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini I aja. Nah, ya kan? Terus gimana nyari sigmanya? Kita kan nggak mungkin jumlahin 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya sampai ke N. Jadi kita jumlahkannya dari N kali ada bentuk istimewanya. Nih. Gimana buktinya? Coba 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai 5 aja lah. Nah, berapa 5 tuh? 3, 7, 5. Jadi 15. Kalau saya pakai jumlah, jadi sigma I sama dengan 1 sampai 5 I ya kan? Berarti ngitungnya N-nya kan 5. 5 kali 5 tambah 1 dibagi 2. 5 kali 6 bagi 2. 15. Sama jumlahnya 15. Jadi itu sifat istimewa yang bantu kita pengerjaannya lebih cepat. Jadi nggak perlu ditotal seperti ini. Kalau angkanya kecil gampang, kalau angkanya banyak susah. Jadi mendingan pakai rumus sifat istimewa seperti ini. Oke. Lanjut lagi. Nah, seperti ini. Kalau yang I kuadrat pakai ini ya, N kali N plus 1 dibagi 2N plus 1 bagi 6. Kalau I pangkat 3 seperti ini. Kalau I pangkat 4-nya seperti ini. Jadi ini soal nih. Coba kita kerjain dulu ya, saya bahas. Selebihnya di buku kalkulus parcel yang saya upload atau saya kasih linknya itu, silakan dibuka. Lah banyak sekali latihan di sana. Jadi bisa dikerjain. Oke, kita contoh soal 53 ya. Nomor 1. Sigma K sama dengan 1, 5. 3K min 1. Artinya
Gimana? 3K min 1. 3 kali K-nya bergerak dari 1. Terus K-nya ganti 2. K-nya ganti 3. K-nya ganti 4. K-nya ganti 5. Jadi 3 kurang 1, 2. 3 kali 2, 6 kurang 1, 5. 3 kali 3, 9 kurang 1, 8. 12 kurang 1, 11. 15 kurang 1, 14. 7 tambah 8, 15. 15 tambah 25, 40. Cara lain. Tiga K min 1. Jadi boleh nyari sigmanya satu-satu dulu boleh. Tergantung kamu familiarnya pakai cara yang mana. Nah, gitu ya. 3K, berarti 3 keluarin ya. Oh, K ya, nggak pakai I lagi, sorry. Ini ganti K indeksnya. Sorry, coret. Sigma 5, 1. Jadi, sigma K. K-nya mau pakai rumus yang istimewa tadi, silakan kalau mau dipakai. Sama kayak I kan jadi dia. Jadi 5 kali 5 plus 1 dibagi 2. Dikurang, kalau ini konstanta kan, 5 kali 1. 3 kali 5 kali 6 bagi 2. Kurang 5. 3 kali 5 kali 6, 30 bagi 2, 15. Dikurang 5. 45 kurang 5, 40. Sama. Oke, tergantung mana yang lebih familiar. Kalau angkanya kecil, saya lebih prefer yang di atas. Lebih cepat pengerjaannya. Oke. Contoh yang kedua. Latihan yang kedua. Nah, jadi 2 boleh dikeluarkan. Ini sorry, gini ganti K ya. Kebiasaan I ya. Nah, baru bisa dikerjakan ya. Ini K kuadrat ya, bukan I kuadrat diganti. Jadi, 2-nya mantep. K kuadrat berarti 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai ke 6 kuadrat. Jadi 2 kali 1, 4, 9, 16, 25, 36. Itu ditotalkan. 5 tambah 9, 14. 14 tambah 16, 30. 30 tambah 2, 55. 55 tambah 36, 91. 182. Per 3 tambah 1, ya kan I-nya geraknya dari 3 nih ya. 4 tambah 1, sampai ke berapa? 5 aja cuma. 2 per 4, tambah 2 per 5, tambah 2 per 6. Nggak bisa ya. Bisa kan? Bagi 4, 30 kali 2, 24 kali 2, 120 bagi 6, 20 kali 2, 148 bagi 120. Bagi 4 semua, ya 17 per 30. Oke, 2 soal terakhir ya. Yang nomor 4.
Oh, ini disuruh nyatakan dalam penulisan sigma. Oke, lebih gampang aja, nggak usah. Jadi, sigma mau pakai I boleh. Sampai berapa gerak dari 1 sampai 98? Bentuknya I. Dah, seperti itu. Kalau ini lompat seperti ini. 2, 4, 6, 8, 9, 8, 10 sampai ke 100. I-nya gerak mana? Dari 1 boleh. Berarti 2I. Ini hampir 50 aja, bener kan? 2 kali I, 2 kali 1, 2 kali 2. Ini kan kalau buat 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, sampai 2 kali 50. Makanya batas atasnya saya buat 50. Oke, materi pertemuan 13 sampai di sana. Jika ada pertanyaan silakan di chat ke saya. Sekian ya, terima kasih.